Pak Aji, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, beberapa sektor hari ini cukup menarik diperhatikan. Saya akan coba fokus ke sektor energi, terutama ke saham-saham emiten logam ini. Hari ini ada TINS, Inco, kemudian juga ada beberapa saham lainnya mengalami penguatan yang cukup signifikan, termasuk juga Antam ini. Kalau kita flashback ke belakang, saham-saham ini sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Sebelumnya harga nikel sempat mengalami koreksi yang cukup dalam setelah menyentuh ke harga tertingginya pada waktu itu. Kemudian ekspansi yang dilakukan kerjasama dengan beberapa produsen mobil listrik tampaknya memberikan efek yang cukup dominan ini terhadap pergerakan sahamnya, terutama di sepanjang perdagangan hari ini dan juga di pekan lalu, Pak Aji. Analisis Anda terhadap saham-saham emiten logam ini dan juga rekomendasinya dengan penguatan yang signifikan hari ini. Oke, kalau misalkan kita ngomongin sektor komoditas terutama basic metal ya, seperti di sini yang dibahas adalah nikel. Memang yang cukup menarik di sini kan kalau kita lihat berita mengenai peningkatan mobil listrik atau penggunaan mobil listrik itu kan sudah ada dimulai dari akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022. Ini juga yang menyebabkan kemarin itu kebanyakan produsen nikel seperti Antam, TINS, Inco dan lain perusahaan-perusahaan lain itu meningkatkan produksinya. Jadi itu juga yang membuat volatilitas di sektor di harga komoditasnya. Ini tentunya juga cukup menarik ya, karena kan memang ketika seiring berjalannya waktu di pertengahan tahun ini di bulan April, Mei dan juga Juni itu ternyata kalau melihat harga komoditasnya itu kan turun ya, dari harga tertingginya sempat ke angka 30.000, tapi turun bahkan sampai ke bawah angka 20.000. Dan ini menariknya kalau kita lihat, ternyata di bulan-bulan yang saya sebutkan tadi, seperti bulan Mei dan juga Juni, sikap dari produsen nikel ini itu sedikit pesimis. Karena mereka akhirnya tidak mau untuk menjual produknya, tidak mau memproduksi nikel lagi nih ke depannya, karena takut dia sudah over produce di awal tahun. Jadinya mereka sekarang itu lebih menjaga produksinya. Karena kalau kita lihat memang dari sisi inventorinya, baik dari Antam, Inco dan juga TINS itu sudah mulai banyak. Ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa harga nikelnya itu, harga komoditas nikelnya itu naik signifikan. Dari kemarin sempat turun ke hampir ke angka 18.000, terus habis ini sekarang udah naik ke angka 20.000 lagi. Jadi karena melihat dari sisi supply-nya itu sudah mulai ada kelangkaan dan terus berita mengenai electric vehicle ini di blow up lagi, akhirnya demand-nya juga create lagi, tapi dengan supply yang masih terbatas, di mana produsen dari nikelnya itu sendiri masih belum ada statement untuk meningkatkan produksi seperti di awal tahun, jadi ada kelangkaan dari sisi pasokannya. Oke, Pak Aji bisa langsung ke teknikal tidak Pak, dengan penguatan yang terjadi hari ini untuk Antam, Inco, dan TINS? Oke, kalau misalnya kita lihat dari technical juga memang ternyata ini dimanfaatkan oleh kebanyakan para trader ya. Yang menurut saya cukup menarik itu dibandingkan dengan 3 saham tadi, itu saya lebih tertarik dengan Antam. Kenapa? Karena Antam itu secara volume jika dibandingkan dengan Inco dan juga TINS, dia paling tinggi nih. Jadi potensi untuk kalau misalkan balik ke angka resisten paling dekatnya, which is itu ada di angka 2320, itu masih bisa berpotensi nih. Dan kalau misalkan kita lihat dari time frame-nya, kemungkinan yang bisa mendekati resisten paling cepat itu adalah Antam gitu. Dan kalau misalkan kita coba sekalian bahas yang Inco-nya sendiri, Inco kan sekarang juga ditutup naik ya, hampir 10%, 9,3%. Tapi secara pergerakan, mungkin kalau misalkan secara kasat mata kita lihat mirip nih pergerakan teknikal antara Antam, Inco dan juga TINS. Tapi Inco ini sekarang sudah mulai dekat-dekat area resisten. Which is sekarang kalau misalkan kita lihat dari sisi teknikalnya ada resisten di angka 6650. Jadi potensial upside-nya itu sudah jauh lebih terbatas jika dibandingkan dengan Antam tadi. Dan juga kalau misalkan TINS menurut saya juga sama ya. Di mana memang TINS ini secara teknikalnya dia sudah mendekati area-area resisten di angka 1620. Hari ini kan tutupan dia itu 4,8%. Memang 3 saham ini secara teknikal kalau misalnya kita lihat secara kasat mata mirip, tapi kita perhatikan yang potensi memiliki kenaikan paling signifikan atau potensi kenaikan yang dari angka resisten yang paling besar itu adalah Antam begitu. Oke.
Baik, ada nikel, tins, kemudian juga antam yang hari ini naik signifikan secara fundamental tadi sudah kita bahas. Faktor pendukung kemudian juga posisi dari teknikal sudah hampir menyentuh ke level resistennya. Pak Aji, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke informasi emiten terlebih dahulu. Dalam beberapa perdagangan hari terakhir ini rilis kinerja kuartal kedua di 2022. Ini tampaknya sudah banyak yang keluar dan momentum ini tampaknya dimanfaatkan untuk trading jangka pendek saja, terutama dari perbankan big cap dan juga beberapa saham sebelumnya. Dan paling tidak ini juga membantu untuk indeks harga saham gabungan sehingga koreksi yang cukup dalam tidak terjadi untuk menahan gempuran sentimen negatif dari sisi global. Nah, untuk kali ini ada ESA, Pak Aji, dan ini kebetulan listed company update kita untuk hari ini. Dari sektor energi dan turunannya juga, dari sisi kinerja, ini pendapatannya tertinggi di sepanjang masa dari rugi kemudian menjadi laba. Respon dari investor hari ini juga cukup baik, menguat di 4,31%. Dan kebetulan ESA juga ditanyakan oleh Bapak Andre yang ada di BSD Tangerang ini. Sudah ambil posisi untuk ESA di 1004. Analisis Anda untuk ESA, Pak Aji? Oke, kalau ESA sendiri kan memang tadi juga di beberapa segmen sebelumnya sudah dibahas ya, secara fundamental memang angkanya dari laporan keuangan di second Q-nya itu memang bagus. Terlebih itu disebabkan oleh average selling price-nya dari harga amonianya yang naik cukup signifikan. Walaupun kalau kita lihat dari volume penjualannya, itu angkanya memang flat malah cenderung sedikit turun. Jadi ESA ini benar-benar terbantu dengan kenaikan harganya atau average selling price-nya. Jadi misalkan nih kalau kita ekspektasikan bahwa ada pemulihan ekonomi, tentu demand akan kembali pulih. Dan itu tentunya bisa membuat volume produksi dan juga penjualan dari ESA itu akan meningkat. Jadi harusnya ini bisa dikatakan momentum awal ya bagi ESA untuk mencatatkan laporan keuangan yang positif kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan angka yang negatif ya, minus 9 juta, sekarang di laporan keuangannya itu jadi positif 60 juta US dollar gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat secara teknikal sendiri, ESA ini kan memang pergerakannya itu kecenderungan sekarang sudah ada di area-area resisten nih, dekat angka 11.10. Tapi kalau misalnya saya melihat dari sisi pergerakan harganya beberapa waktu terakhir, masih belum ada orang-orang yang melakukan aksi taking profit nih. Jadi misalkan kalau ternyata besok dia masih bisa bergerak menguat, masih ada potensi untuk naik sampai bahkan ke angka 1.280 atau bahkan 1.300. Jadi potensial upside-nya untuk ESA ini jauh lebih tinggi walaupun belum dibatikan. Karena memang kenaikan harga ESA itu kan sudah dari pertengahan bulan ya, dari sekitar tanggal 15 sampai 16 Juli. Dan potensi untuk orang-orang melakukan aksi taking profit itu juga ada. Jadi kalau misalkan tadi ada pertanyaan kalau misalkan sudah beli di angka 1.100 atau bahkan di 1.040 tadi ya, itu menurut saya di hold aja nggak apa-apa karena memang ada potensial upside-nya itu masih ada. Tapi kalau ternyata besok ada aksi jualan dan ternyata volume jualnya itu cukup tinggi, itu bisa untuk dilakukan aksi taking profit terlebih dahulu supaya mengamankan keuntungan yang sudah didapatkan seperti itu. Baik, review untuk ESA dan menjawab pertanyaan Pak Andre di BSD yang hari ini ESA juga mengalami penguatan signifikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.